Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita masih membicarakan Kristus yang kukenal, dan kali ini kita tiba pada pemikiran Yesus, penggenapan janji Allah. Saya kira dengan beberapa aspek yang sudah kita bicarakan mengenai Kristus, maka kita pasti disadarkan, diingatkan betapa amat sangat luasnya pemahaman tentang Kristus. Sebaliknya, betapa amat sedikitnya yang kita pahami selama ini, bukan? Kita dengan buru-buru akan mengatakan Yesus Kristus juru selamatku, dia Tuhanku, ya sudah. Kemudian orang bertanya, kita tidak mampu menjelaskan, dan paling bantar kemudian kita akan berkata, sudahlah percaya saja, jangan pakai akal. Kira-kira begitu ya. Padahal saya tidak tahu seberapa besarnya akal para rasul ketika menuliskan kitab yang luar biasa itu. Nah, oleh karena itu saudara tidak bisa mengabaikan pemahaman itu, bahwa kebenaran melebihi akal itu sudah pasti. Ya. Tetapi bukan berarti kebenaran tidak mampu dipahami oleh akal, sebatas yang Tuhan beri. Dan iman kepada Kristus akan menolong akal yang terbatas itu untuk bisa mengerti. Ini menjadi seni yang penting dalam hidup keimanan kita. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana Yesus sebagai penggenapan janji Allah itu. Kita akan melihat di dalam Galatia pasal 4 ayat 1 sampai 7. Galatia 4, 1 sampai 7, demikian firman Tuhan. Yang dimaksud ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Bapa, ya Aba. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Saudaraku yang kekasih, pada waktu kita memperhatikan bagian ini, bagaimana kemudian penggambaran latar belakang yang menarik yang digambarkan di dalam hidup percaya kita. Pertama dikatakan bagaimana kemudian orang-orang yang menerima janji Allah sebagai orang-orang yang berhak atas warisan. Di latar belakangi hukum Taurat atau janji, maka dikatakan ternyata bagaimana penempatan diri di dalam hukum Taurat itu adalah seperti seseorang yang ada sebagai ahli waris tetapi belum dewasa, saudara. Sampai kemudian nanti dia dewasa bisa mengerti semuanya. Nah, itu menjadi masa proses menuju dewasa dari Taurat menuju kepada Injil, menjadi perjalanan yang luar biasa. Karena itu tidak heran kalau Yesus berkata, aku bukan meniadakan Taurat tetapi menggenapinya. Kan begitu kan? Nah, begitulah hidup perjalanan orang-orang percaya. Orang-orang percaya yang ada di masa Taurat, mereka hidup digambarkan seperti seorang ahli waris yang belum akil balik. Jadi mereka belum menerima hak penuhnya. Mereka masih menunggu prosesnya. Nah, kalau bicara dewasa penuh, tentu dalam konteks tadi itu bukan bicara usia, begitu ya. Tetapi ini satu periode di mana Allah menuntun, membimbing umatnya untuk belajar mengerti siapa dia. Sehingga di dalam bagian proses seperti itu, tiap-tiap orang yang ahli warisnya yang sejati akan berproses menjadi akil balik. Tiap orang yang adalah ahli waris yang sejati itu akan terlihat dan terukur dari ketentuan-ketentuan yang diberikan, yang harus dipatuhinya, yang bernama Taurat dan kitab para nabi. Sehingga saudara yang kekasih, perjanjian lama sebetulnya menolong kita untuk menyadari pertama betapa tidak mungkinnya kita memenuhi atau mendapatkan keselamatan penuh dengan menjalankan Taurat, karena ternyata kita gagal. Nggak ada yang bisa memenuhi hukum Taurat.
Hukum Taurat menyelamatkan, ya, tapi kamu harus memenuhi. Bisa? Enggak, kan itu persoalannya. Jadi kita tidak bisa memenuhi tuntutan hukum Taurat untuk mendapat keselamatan. Nah, itulah penggambaran tadi di sisi yang berbeda. Untuk menggambarkan seorang ahli waris itu digambarkan kita sebagai orang yang masih anak-anak. Tetapi ahli waris, tapi anak-anak loh, gitu. Nah, oleh karena itu di dalam kekanak-kanakan kita tadi yang belum akil balik tadi, di dalam situasi seperti itu, saudara-saudara yang kekasih, kemudian kita menunggu, kita menanti apa yang menjadi bagian di dalam kehidupan yang harus kita lakoni. Bagaimana kita bertanding dan bagaimana kita berjuang untuk mengisi hari-hari kita. Ini menjadi sesuatu yang perlu untuk kita sadari, kita pahami dalam hidup keimanan kita, saudara-saudara. Sehingga bagaimana kita bergerak di dalam masa kanak-kanak menuju ke dewasa, maka sebagai ahli waris kan kita mesti hidup tertib. Jadi pertama yang kita pahami, bagaimana kita digambarkan sebagai ahli waris yang menanti masa resmi untuk bisa menerima warisnya. Kita masih kanak-kanak. Itulah gambaran hidup di dalam perjanjian lama. Nah, oleh karena itu tahapan pertama tadi bukan menjadi tahapan yang tidak penting. Penting. Karena bagaimana saudara bisa genap mewarisi sebagai wali waris yang sudah akil balik kalau tidak melewati proses yang belum dewasa tadi atau anak-anak tadi. Di mana keterikatan saudara? Nah, jadi PL jangan bilang gak perlu, PL jangan bilang gak penting. Itulah kesalahan banyak orang Kristen. Sehingga memandang Taurat PL itu sebagai masa lalu. Kalau kau tidak pernah mengerti perjanjian lama atau Taurat itu, maka saudara tidak akan pernah mengerti nilai perjanjian baru. Ini harus dipahami. Karena ini adalah seperti satu koin dengan dua sisi. Ada angkanya, ada gambarnya. Gambar membuat si angka berapapun angkanya 50 atau 100 menjadi sah karena gambar. Tetapi gambar itu hanyalah sebuah legalitas sah, tetapi tidak ada nilai kalau tidak ada angkanya 50 atau 100 tadi. Sehingga dua-duanya itu menjadi saling mendukung, saling mengikat, ya, supaya kita tahu ini ada harga dan sah. Itulah PL dan PB, itulah Taurat dan Injil. Karena itu dengan memahami kedua-dua, pemahaman yang luar biasa, dan kita akan bertumbuh di sana untuk makin mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu menjadi amat sangat perlu bagaimana kita melakoni, menjalani kesemuanya. Nah, oleh karena itu di dalam tahap pertama tadi, di mana masih ada di bawah perwalian tadi, di bawah pengawasan begitu ya, sampai nanti waktu yang telah ditentukan. Itulah hidup kita di dalam Taurat itu, di bawah pengawasan Taurat, untuk memenuhi hukum Taurat, berjalan di bawah hukum Taurat, diterangi oleh hukum Taurat. Pemazmur bilang, dengan apakah seorang pemuda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menyimpan Taurat itu di dalam hatinya. Firman itu. Mencintai Taurat, mencintai firman itu yang luar biasa. Itu akan membawa dia pada jalan yang benar, dan kemudian dia akan mendapatkan apa yang menjadi warisannya di dalam kehidupan ini. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pemikiran-pemikiran kita seperti inilah kita perlu memikirkan dengan sungguh-sungguh, dengan serius apa yang harus kita kerjakan dalam hidup kita, menggarap apa yang menjadi kehendak Tuhan supaya kita sungguh-sungguh bisa memenangkan satu pertandingan, perjuangan untuk hidup memuliakan Tuhan. Jadi, ketika kemudian orang itu masih kanak-kanak di bawah pengawasan, di bawah perwalian tadi, itu tahap pertama, maka tibalah pada tahap yang kedua. Maka tahap kedua dikatakan kemudian kita sudah tiba waktunya menjadi dewasa. Nah, barulah kita menerima warisan itu. Apa warisan itu? Ini yang menarik. Ketika Alkitab memberikan gambaran yang sangat luar biasa, dan bagaimana dengan jelinya, dengan luar biasanya, Paulus oleh tuntunan Roh Kudus memberikan gambaran kepada kita tadi. Sehingga Allah kemudian memberikan warisnya kepada kita, dan waris itu apa? Waris itu adalah Yesus Kristus, Tuhan itu, keselamatan itu. Jadi masa penantian di dalam perjanjian lama digambarkan sebagai kanak-kanak tadi, kini sudah berakhir dan digenapi di dalam Kristus Yesus sebagai penggenapan terhadap penantian tadi. Saudara mungkin akan bilang, lah itu kalau orang lagi hidup, kalau udah mati bagaimana? Nabi Musa udah mati pada waktu itu, Musa udah mati, Samuel udah mati, Abraham udah mati gitu. Saudara jangan terkurung pada dimensi waktu yang saudara pahami.
Tentu janji Allah itu melintasi ruang dan waktu. Ya. Penggambaran periode tadi bukan masa 1, 2, 3, 4 tahun. Tetapi penggambaran periode itu penggambaran kehidupan bagaimana mengikut Tuhan. Sehingga ketika kemudian digambarkan kepada kita di dalam kehidupan kekinian kita, saudara-saudara, bagaimana kemudian hidup menyenangkan hati Tuhan, ya, sehingga ketika waktunya genap, Kristus Yesus Tuhan itu datang, maka warisan yang ditunggu sudah menjadi sebuah kenyataan. Oleh karena itulah, Kristus Yesus sebagai puncak janji Allah tadi, Kristus Yesus yang sudah diberikan karena waktunya sudah tiba, warisan yang sudah kita terima itu, kalau kita mundur lagi ke belakang tadi, itu sebab kita membaca kitab Perjanjian Lama. Di sana sudah terang benderang sebetulnya tentang gambaran siapa yang akan datang itu. Ya, Yesaya menjadi paling banyak mencatat tentang Kristus sehingga seringkali disebut sebagai Injil di Perjanjian Lama. Itu Yesaya. Yesaya lah yang mengatakan misalnya bahwa ada seorang anak perempuan muda yang disebut oleh Matius sebagai the virgin atau anak darah yang akan mengandung. Bagaimana mungkin perempuan muda belum menikah, itu sebutannya. Matius menyebutnya sebagai anak darah. Bisa mengandung kan gak mungkin, tetapi ternyata iya. Bagaimana dia menjadi hamba menderita, bagaimana dia mati. Tetapi saya juga yang menggambarkan kepada kita apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah dipikirkan oleh kita akan diberikannya. Itu kata Paulus kepada orang Korintus. Itu mengacu kepada Yesus Kristus. Memang siapa yang pernah memikirkan itu, membayangkan warisan luar biasa Kristus Yesus diberikan oleh Allah kepada manusia. Karena itu menjadi agak lucu, bahkan menjadi sangat lucu bukan, kalau kemudian kita berpikir dan memelintir ayat. Apa yang tidak pernah didengar telinga atau dilihat mata, dipikirkan oleh otak kita itu sebagai berkat-berkat, rezeki-rezeki begitu ya. Lucu sekali. Kok terlalu rendah saudara mengambil itu? Kalau begitu berarti seluruh manusia juga memiliki, karena mereka pernah mengenal apa yang disebut surprise, lucky begitu, atau rezeki yang mendadak gitu kan. Semua manusia di kolong langit ini tahu itu. Kalau itu yang dimaksud, apa hebatnya orang Kristen? Tapi memang bukan itu maksud Alkitab. Orang Kristen aja yang bikin gitu, yang akhirnya tanpa sadar sebetulnya mereka merendahkan kekristenan. Padahal yang dimaksud itu adalah Kristus yang satu itu, the only one itu, nggak ada dua. Keselamatan itu nggak ada dua, nggak ada itu konsep di mana-mana tempat, tidak pada semua agama itu ada. Nah itu karakteristik yang tidak bisa diganggu gugat bukan? Tetapi pemahaman kita yang terlalu sangat self-oriented, yang sangat antroposentris, membuat kita mengurung itu dalam soal selera hidup, kekayaan dan seterusnya. Inilah sebetulnya hal-hal yang menyedihkan. Padahal ayat itu yang disebut Yesaya mengacu kepada peristiwa ketika Kristus datang. Dan akhirnya penggenapannya memang betul sih. Yesus datang, siapa yang peduli? Iya kan? Itu sebab tidak ada tempat yang disediakan baginya. Nggak ada yang ngasih tempat. Nggak ada yang datang kecuali gembala. Itu karena diberitahu malaikat. Dan gembala apa artinya? Hanya gembala secara masyarakat sosial. Tetapi Tuhan memang membuat hal-hal yang luar biasa. Siapa yang pernah menduga Maria Yusuf, tukang kayu biasa yang miskin pula, menjadi ayah dan ibu biologis dalam hal ini, yang dipakai untuk membawa atau menjadi jalan Kristus datang ke dalam dunia. Siapa yang pernah menduga itu? Oleh karena itu, ketika kemudian kita dianggap dewasa, maka dikatakan diberikannya lah warisan itu, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita itu. Tetapi aspek yang ketiga yang menarik, ketika kita masih akil balik, diberikannya warisannya. Tetapi kemudian warisan ini, yaitu Kristus itu, ini aspek yang ketiga, takluk ke dalam hukum Taurat. Hebat ya. Dia kan Tuhan sebetulnya, tetapi dia rela untuk menaklukkan dirinya. Dia Tuhan yang hebat bukan? Lebih dari manusia manapun, tapi dia menaklukkan dirinya. Diikutinya ketentuan-ketentuan yang ada. Disunat pada usia 8 hari. Sunat atau sejajar dengan baptis di dalam perjanjian baru. Sunat di dalam PL. Terikat perjanjian dengan Allah. Itu kan namanya sunat. Umur 8 hari. Mungkin kita bilang dia kan belum ngerti apa-apa, kok orang disunat 8 hari. Ini bukan soal dia belum ngerti apa-apa. Tuhan ngerti apa-apa. Tuhan yang menyatakan janji. Tuhan yang berinisiatif, bukan manusia. Apalah yang bisa kita mengerti tentang Tuhan kalau bukan kasih karunia-Nya.
Nah, ini kan perlu, sehingga 8 hari disunatlah. Tetapi kemudian kita melihat saudara-saudara yang kekasih, umur 12 dia menjadi anak Taurat atau disidi, maka jadilah dia anak Taurat. Dia memenuhi tuntutan itu supaya dia berhak penuh atas apa yang dilakukan oleh gereja. Sehingga di dalam tugas emban Yesus Kristus tadi itu, sebagai penggenap pewaris tadi, tetapi dia masuk dalam kehidupan kita. Ketika dia tunduk ke dalam hukum Taurat, maka kesatuan, empati, simpatinya menumpuk, menyatu dengan kita di pergumulan kehidupan kita. Nah, ini menjadi sesuatu yang luar biasa sekali, memberikan kegairahan di dalam keimanan kita. Bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan itu dan menggantungkan seluruh kehidupan kita kepada Dia. Ini menjadi perlu di dalam semangat kita untuk memainkan peran kita, supaya kita bisa hidup seperti apa yang Tuhan mau. Dan saya pikir ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup percaya kita. Inilah yang perlu untuk kita tumbuh kembangkan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi di dalam bagian seperti ini, kehidupan tiap orang percaya di dalam pergumulan yang mereka jalani, ya, menjadi kegairahan yang luar biasa. Ketika kita memahami bagaimana Allah yang berjanji itu bukanlah Allah yang berdusta, ditepatinya janjinya di dalam Yesus Kristus itu. Itulah kegairahan kita, disitulah pusat kekuatan kita di dalam pengharapan kita akan Kristus. Ini bukan soal janji-janji yang materi, urusan kecil lah itu. Apa yang dia mau penuhi itu soal gampang. Dia akan memberikannya kepada kita. Tetapi menjadi perlu kita pahami adalah bagaimana dalam hidup kita menaruh harap kepada Dia menguatkan, meneguhkan kita. Bagaimana janda miskin itu merasakan kasih karunia Allah dan mampu bertindak dalam iman yang benar. Itulah Kristen yang sungguh-sungguh. Jadi kalau kita kembali saudara kepada apa yang kita lihat, bagaimana Dia datang, ya, dan memberikan dirinya untuk menjadi penebus terhadap orang-orang berdosa, sehingga kita kemudian menerima waris itu, dan sekarang kita bukan lagi menjadi orang yang disebut hamba yang menunggu tadi itu, tetapi menjadi anak karena sudah menerima waris. Nah, banyak orang kemudian seringkali berkhotbah, kita ini anak bukan hamba gitu ya. Kita ini bukan hamba Tuhan, tapi kita anak Tuhan. Padahal pengertian yang dimaksud di sini hamba dan anak adalah dalam status hidup di dalam rumah. Ya, kalau hamba itu kan milik tuannya yang diperintah-perintah, tidak ada hak atas warisan. Tapi kalau anak itu kan hak berhak atas pewarisan. Tapi kalau dibilang kita bukan hamba Tuhan, ya kan kawat juga. Kita hambanya Tuhan juga tuh. Tapi dalam konteks yang mana dulu? Nah, banyak orang mencampur aduk tanpa mau melihat konteks, lalu bicara, bikin kebingungan misalnya ya. Jadi kita tidak hamba dalam konteks. Kalau di dalam rumah itu ada anak majikan, anak itu yang berhak atas warisan. Kalau hamba kan tidak. Itu loh. Sehingga siapa yang menjadi anak, dia berhak atas waris itu. Begitulah kita. Apakah kita anak Allah dengan hidup sesuai kehendak Allah? Kita berhak atas waris itu. Tapi kalau kita bermental hamba, melanggar apa saja, ya kita nggak berhak atas waris itu. Itu simpel. Oleh karena itu, ketika kemudian kita menjadi ahli waris itu, maka kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, karena Tuhan sudah menggenapi janjinya di dalam Yesus Kristus Tuhan kepada orang percaya. Maka orang percaya sudah semestinya di dalam percayanya kepada Kristus juga harus mempercayakan dirinya untuk hidup dipimpin dalam kebenaran Kristus itu sendiri. Sehingga dia tidak mengatur, tidak mengerjakan seenaknya, tetapi takluk, ya, dan menjalankan apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya, dalam kesehariannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini harusnya menjadi pergumulan serius yang kita lakoni dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berjuang, bagaimana kita bertanding memainkan peran kita, supaya sungguh-sungguh apa yang kita kerjakan itu menjadi kemuliaan buat nama Tuhan kita. Nah, jadi inilah yang perlu untuk kita pikirkan. Oleh karena itulah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana memainkan peran kita dalam hidup kita sehari-hari untuk bisa hidup seperti apa yang Tuhan mau, itu menjadi penting. Nah, ini menjadi perlu. Nah, jadi inilah yang kita mesti kerjakan, ini yang kita mesti lakoni, sehingga dengan demikian kita bisa hidup seperti apa yang Tuhan mau.
dan hidup kita bisa hidup yang menyenangkan hatinya. Alangkah sangat indahnya. Kalau dulu kita menanti-nanti warisan itu dengan harap-harap cemas, akankah, kan begitu? Lalu sekarang kita dapat warisan itu, masa iya mau kita main-main? Kan kita akan jaga serius, bukan apa yang sudah kita tunggu-tunggu. Mestinya itulah sikap kita sebagai orang Kristen. Kita sudah memiliki apa yang dulu kita tunggu-tunggu, maka sudah semestinya kita menjaga dengan sungguh-sungguh, memeliharanya dengan sungguh-sungguh. Paulus memberi istilah untuk itu, kerjakanlah keselamatanmu, hiduplah menyenangkan hati Tuhanmu, jangan lagi bermain-main. Nah mestinya di dalam kita menyadari Yesus penggenapan janji Allah itu, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sudahkah? Itu pertanyaan yang serius, pertanyaan yang penting untuk kita jawab. Karena di sana kita harus berkelahi betul-betul untuk memahami kebenaran secara utuh. Bagaimana kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah pemikiran, inilah pergumulan yang harus kita tumbuh kembangkan, sehingga bagaimana kita hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki, dan bagaimana kita bertanding dan berkelahi untuk memenangkan pertempuran ini. Saya pikir hanya mungkin dengan kita menyadari betapa dulu kita adalah orang yang menanti janji, lalu menerimanya dan sudah digenapi, maka sudah semestinya kita hidup dalam kesukaan penuh melakukan kehendaknya. Sudahkah seperti itu kita? Nah itu pertanyaan yang serius. Atau kita masih hidup gerabak-gerubuk dengan semau-mau kita, dengan gaya hidup dosa kita? Kalau itu yang terjadi, ya sudahlah. Berarti artinya apa? Kita tidak pernah mampu memahami kasih karunia Allah. Kita hanya hidup seenaknya dan semaunya. Itu bahaya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkan, pikirkanlah itu supaya hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang menyenangkan Tuhan. Kita boleh melakukan apa yang Tuhan mau, sehingga hidup kita betul-betul hidup yang mencerminkan kasih karunia-Nya. Alangkah amat sangat indahnya, alangkah amat sangat bagusnya, alangkah sangat luar biasanya kalau kita hidup seturut dengan kehendak-Nya, melakoni hari-hari apa yang kita jalani ini untuk puji hormat nama Tuhan. Mari kita mainkan peran hidup kita, mari kita jalani dengan sungguh-sungguh semuanya. Di dalamnya sungguh Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan. Nah, di sanakah kita? Seperti apa yang Tuhan maukah hidup kita? Nah, itu pertanyaan yang perlu kita pertanyakan kepada diri kita, untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebuah pergumulan serius yang harus kita jalani, dan selamat menikmati kelimpahan hidup di dalam takut akan Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan ditinggikan, biarlah Tuhan diagungkan. Ia menggenapi janjinya untuk kita, dan kita boleh hidup untuk puji hormat bagi namanya. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus, penggenapan janji Allah itu. Dan selamat mensyukuri hari-harimu, hari-hariku, untuk hidup sesuai kehendaknya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Bersyukur, kami berterima kasih untuk pimpinan-Mu. Dan kami mau berdoa supaya Tuhan terus mengajar-ajar kami hidup sesuai kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, sehingga hidup kami sungguh mencerminkan belas kasihan Tuhan. Dan kami juga mau berdoa supaya Tuhan mampukan kami untuk memainkan peran kami sebagai orang tebusan yang telah menerima penggenapan janji Allah, supaya hidup kami sungguh-sungguh berkenan dan sesuai dengan kehendak Allah. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur, dan terus mohon pimpinan Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.